Kenapa? Halo, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Sanudi. Baik, alhamdulillah. Ya, kita bertemu kembali ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Pak Sahrul? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Sanudi. Baik, alhamdulillah. Ya, kita bertemu kembali ya. Pada hari ini hari Kamis 1 Desember 2022 di SMA Negeri 13 Depok ya. Terima kasih banyak jazakallahu khair sudah menerima saya untuk kedatangan yang kedua kalinya. Baik, alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi ba'da. Puji syukur pada Allah hingga hari ini ya, Allah memberikan nikmatnya untuk kita semuanya. Kita masih Allah jaga, beri kesehatan ya, keimanan. Kita masih bisa menjalankan ibadah kita, kegiatan kita ya, aktivitas kita, tugas-tugas kita, khususnya amanah menjadi seorang pendidik ya, sekaligus juga menjalankan kewajiban kita sebagai calon guru penggerak ya di program guru penggerak angkatan 6 Kota Depok. Semoga Allah memudahkan ya Pak Sahrul dan teman-teman semuanya untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas CGP sehingga nanti di bulan Maret ya, di akhir nanti Allah luluskan semuanya ya. Amin. Dengan hasil yang terbaik. Baik, salawat dan salamnya semoga tercurah pada qudwah dan uswah kita Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan kita sebagai umat beliau. Baik, untuk memulai kegiatan PI2 ini atau pendampingan individu 2 ini, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Pak Sahrul, sebelum memulai saya memastikan bahwa semua dokumentasi sudah disiapkan ya. Siap. Terkait dengan daftar dan sebagainya, termasuk umpan balik dan semuanya gitu ya. Siap. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini ya, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan kita ya ada beberapa hal. Yang pertama adalah kegiatan awal pendampingan ini ya. Ini sudah kita awali. Nanti ada kegiatan pendampingan inti atau inti pendampingan. Nanti di sana ada refleksi tentang lingkungan belajar ya di sekolah. Kemudian itu selama 15 menit. Kemudian ada refleksi perubahan diri modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nanti Pak Sarul bisa menyampaikan ya. Siap. Apa saja yang sudah dipelajari. Kemudian yang ketiga, rencana merintis komunitas praktisi ya, khususnya di sekolah tempat Pak Sarul bekerja. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah tentang memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah ya, nanti melibatkan kepala sekolah, melibatkan 5 teman sejawat ya, guru dan juga adik CGP dan saya sebagai PP. Nah, kemudian nanti di akhir kita 10 menit adalah refleksi seperti biasa ya. Seperti PI yang pertama itu adalah bagian dari evaluasi diri kita ya, baik dari CGP maupun saya sebagai PP. Baik Pak Sahrul, kita mulai dari yang pertama ya. Setelah melaksanakan kegiatan proses program guru penggerak ya, selama 1 bulan terakhir ini apa yang sudah Pak Sahrul lakukan dan bagaimana prosesnya? Ya, silakan. Ya, baik. Selama 1 bulan ini kita kan mempelajari 4 modul ya, ya, Pak Sanudi. Kita ya. Yang pertama filosofi KHD. Ya. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Kemudian visi guru penggerak. Ya. Dan yang terakhir budaya positif. Ya. Mulai dari yang pertama tentang filosofi KHD itu kan secara teoritis ya. Jadi saya mulai mendapatkan pencerahan bahwa menjadi guru itu intinya menuntun anak-anak. Kemudian dari situ saya jadi menyadari bahwa setiap anak itu adalah pribadi yang unik ya. Nah, kaitannya ke kelas ya, saya mulai menyadari bahwa setiap anak itu punya potensi sehingga saya memberikan pendampingan secara pribadi ke anak. Dia kekurangannya di bagian mana, mungkin berbeda dengan temannya yang lain kurangnya di bagian mana. Jadi kalau sebelum saya belajar, saya menganggap semua penilaian sama, pendampingan sama, perlakuan sama. Tetapi setelah mempelajari modul 1.1, saya akhirnya memberikan treatment yang berbeda kepada setiap anak sesuai kebutuhannya. Kemudian yang kedua terkait nilai dan peran ya, ada banyak sih secara ideal, tapi saya mencoba sedikit. Salah satunya yang
mandiri itu dan kreatif. Yeah. Saya mencoba di kelas menggunakan berbagai IT dalam pembelajaran, Ustaz. Kemudian terkait visi guru penggerak, ya saya membuat prakarsa perubahan dan itu yang saya jalankan di kelas. Dan yang terakhir tentang budaya positif, saya sudah berdiskusi dengan stakeholder dan alhamdulillah pihak pimpinan bersedia untuk membuat sebuah gerakan yang lebih besar, yaitu sekolah ramah anak. Iya. Ya, insya Allah di PI2 ini kita fokus ke 3 modul saja. 1-1, 1-2 dan 1-3. Baik, walaupun mungkin sudah masuk ke beberapa modul ke depan ya. Baik, berarti sudah dilakukan banyak kegiatan ya, program-program ya, Pak Sahrul. Oke, semoga Allah mudahkan ya dalam menjalankan semua agenda yang direncanakan. Amin. Nah, kemudian saya apresiasi ya kemajuan-kemajuan yang sudah berjalan di SMA Negeri 13, dari mulai penyamaan mindset ya ke teman-teman, sudah dilaksanakan diseminasi juga ya. Sudah. Kemudian juga pembelajaran sudah mulai berpusat pada murid ya, dan juga mungkin setiap guru juga sudah mengupgrade gurunya ya, kemampuan masing-masing agar bisa menyesuaikan ya, adaptasi dengan kebutuhan. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa Pak Sahrul nanti meminta izin ya kepada Bu Teti selaku kepala sekolah untuk nanti kita melaksanakan kegiatan khususnya diskusi juga ya setelah ini nanti. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Baik Pak Sahrul, kita sudah selesai ya bagian awal pendampingan ini. Ya, kemudian kita masuk ke bagian inti pendampingan selama 160 menit gitu ya. Ya, ada 4 hal. Yang pertama tentang refleksi diri terhadap lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua refleksi diri tentang modul 11, 12, 13. Kemudian refleksi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Dan terakhir adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan. Kita masuk yang pertama ya Pak Sahrul, tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Nah, seperti PI1 yang lalu, ini selalu saya tanyakan berulang ya, karena ini menjadi hal penting juga, sukses tidaknya kegiatan guru penggerak. Yang pertama adalah bagaimana dukungan dari Bu Teti selaku kepala sekolah ya, teman-teman rekan sejawat guru-guru di sekolah terkait dengan kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang Pak Sahrul jalani saat ini. Silakan. Ya, baik. Alhamdulillah sampai detik ini Pak Sanudin, dukungan dari Ibu Kepala Sekolah sangat luar biasa. Setelah ini kan kita akan diskusi dengan teman-teman guru. Saya menyampaikan bahwa temanya tentang visi. Beliau kemudian bilang, oh ini cocoknya koordinator MGMP. Nah, nanti sebentar ini kita akan menghadirkan seluruh koordinator MGMP, ada 8 orang. Nah, itu bentuk dukungan yang real buat saya. Dan dilaksanakan langsung di ruangan beliau. Nah, itu udah eksklusif ya. Iya. Dukungan yang penuh. Kemudian untuk teman-teman guru rekan sejawat seperti apa dukungannya, bentuk dukungannya? Teman-teman, saya berkaca pada saat aksi nyata modul 1.4 kemarin, itu antusiasmenya sangat luar biasa. Bahkan setelah kegiatan banyak di antara mereka yang ingin melanjutkan berdiskusi. Karena menganggap memang betul-betul ini penting. Dan dari sisi kurikulum juga Wakakurnya selalu mengajak saya berdiskusi untuk menyusun tahapan-tahapan. Kan kita lagi sekolah ini lagi pada tahap merdeka belajar. Oh, nanti hadir juga ya? Iya, wakil kurikulumnya di diskusi. Saya hadir nanti insyaallah. Baik, kemudian selama Pak Sahrul menjalankan program guru penggerak ya pendidikan ini, apa saja tantangan yang menurut Pak Sahrul dihadapi? Ya, silakan. Ya. Tantangan yang pertama pasti dari sisi waktu, Pak Ustadz ya. Nah, karena kebetulan diamanahi juga beberapa amanah, koordinator TU dan bendahara, dan di akhir-akhir tahun seperti ini lagi padat-padatnya. Kegiatan PAS ya. Iya betul. Tapi karena dari awal saya sudah mengkomunikasikan dengan pihak kepala sekolah dan pihak kurikulum, sehingga alhamdulillah ada pengertian lah buat saya dalam beberapa hal. Iya. Berarti tadi solusinya adalah mengkomunikasikan ya. Mengkoordinasikan ke kepala sekolah terkait dengan kegiatan tersebut. Untuk jam mengajar juga sudah diamankan ya. Iya. Kemudian terkait dengan rencana ya. Apa yang menjadi rencana Pak Sahrul ke depannya terkait dengan kegiatan sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak ini nanti bisa maksimal Pak Sahrul jalankan.
Yang pertama karena tantangan utamanya adalah waktu. Ya. Mungkin ke depan saya akan mencoba menata waktunya lebih baik. Oke. Kemudian di amanah-amanah yang diberikan kepada saya, Ya. kan alhamdulillahnya ada beberapa staff. Oke. Jadi mungkin akan saya distribusikan ilmu-ilmunya ke mereka nanti yang mengeksekusi mereka. Oke. Gitu, Ya, berbagi peran ya. Berbagi berkolaborasi peran dengan, dan betul. teman yang lainnya. Baik ya Pak Sahrul, kita sudah selesai pada refleksi yang pertama ya. Siap. Tentang lingkungan belajar di sekolah. Ini hanya mengulang kembali ya, kita melihat kembali. Kemudian kita masuk ke refleksi bagian inti yang kedua, yaitu refleksi perubahan diri setelah Pak Sahrul mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan juga modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, apa saja yang sudah Pak Sahrul pelajari dari ketiga modul tersebut? Ya, silakan. Ya, yang dipelajari dulu. Ya. Ya, modul 1.1 saya belajar banyak tentang judulnya saja filosofi. Ya. Jadi saya menganggapnya itu bagian dari cuci otak saya tentang persepsi saya mengenai konsepsi pendidikan yang selama ini saya pahami. Jadi sangat berbeda dengan apa yang selama ini saya jalankan, bahwa kita menganggap belajar di kelas itu rutinitas untuk mencapai KKM. Lebih kepada itu. Yang lain mah cuman tambahan-tambahan saja. Tetapi setelah belajar modul 1.1 justru terbalik sebenarnya. Nilai itu bonus kalau kita bisa bahasakan. Tapi hal yang paling penting adalah proses menuntun anak-anak itu menjadi pribadi yang sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Kata menuntun itu yang selalu betul, saya selalu ulang-ulang kata-kata menuntun itu, Pak Ustadz. Dan kodrat anak itu. Kemudian di modul 1.2 tentang nilai dan guru penggerak, peran guru penggerak. Iya, saya menjadikan itu cerminan, Ustadz. Jadi kalau dulu saya belajar tentang teori manajemen, ada aku diri, aku ideal. Ya, aku dirinya ini seperti hari ini saya adanya. Dan aku idealnya itu ya seperti nilai dan peran guru penggerak. Dan itu yang insya Allah saya niatkan untuk menuju ke situ. Dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak itu sangat bagus karena memberikan kita langkah awal bagaimana memulai perubahan dari seluruh persepsi yang kita dapatkan dari modul 1.1 dan 1.2, dimulainya dengan menyusun prakarsa perubahan itu. Dan insyaallah modul 3 modul itu sangat luar biasa ya Pak Sahrul. Banyak terkandung nilai-nilai ya yang sangat bermanfaat ya buat kita, khususnya pendidik ya. Baik, insyaallah nanti mudah-mudahan bisa diberikan juga ya ilmunya ke teman-teman sejawat yang lainnya. Baik, berikutnya terkait dengan modul ketiga modul tadi ya yang sudah Pak Sahrul sampaikan. Apa saja implementasi yang sudah dilaksanakan di sekolah ya, khususnya dalam proses pembelajaran, dan berikan contohnya seperti apa? Ya, yang pertama saya mengajarnya lebih tenang. Dan stresnya agak berkurang. Karena orientasinya sudah mulai berubah. Sekarang target saya bagaimana menemukan anak-anak itu kodratnya, kemudian menuntunnya, mengarahkan ke mereka, sehingga capaian-capaian angka yang sebelumnya kita buat stres, kok kamu nggak bisa lulus KKM dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang kedua. Yang pertama, kita memaksimalkan dulu potensi kita sebagai guru untuk mengantar anak-anak kita, begini loh nak belajar dan lain sebagainya. Kemudian dari anak-anak juga sendiri alhamdulillah merasa welcome sekarang sama saya, karena saya melakukan pendekatan personal sekarang. Kalau sebelumnya saya klasikal saja, sekarang saya dekati satu persatu. Kamu apa sih yang sulit? Ini diskusikan sama temanmu begini. Jadi mereka itu merasa diperhatikan sekarang. Dan mereka karena diperhatikan satu persatu, mereka menganggap dirinya penting gitu. Kemudian di modul 1.2 tentang nilai dan guru penggerak, ya saya sedikit demi sedikit mencoba mengembangkan diantaranya kreativitas. Saya setiap hari alhamdulillah berpikir bukan saja di kelas, Pak Ustadz. Kalau di kelas kita banyak lah ya menggunakan Padlet, menggunakan Classpoint, menggunakan quizzes dan lain sebagainya. Tetapi saya juga berpikir untuk
sebuah kreativitas yang bisa digunakan di sekolah. Ya. Nanti besok kita pas, insya Allah menggunakan IT juga. Kemudian fingerprint juga sudah IT. Nah, itu yang sedang saya kembangkan. Ya. Kemudian 1.3 terkait visi perubahan, yaitu saya sudah membuat prakarsa perubahannya. Nah, dari situ saya memulai langkah-langkah saya untuk konsep pengajaran saya di kelas ke depannya. Ya. Baik, ya. Kemudian sudah diimplementasikan ya Pak Sahrul ya, sudah, di kelas maupun di luar kelas. Ya. Nah, kemudian terkait dengan implementasi tersebut, bagaimana yang terjadi ya perubahan pada siswa atau murid, dan juga bagaimana respon dari murid tersebut terhadap perubahan yang terjadi. Silakan. Ya. Yang pertama terkait yang modul 1.1 itu saya merasakan betul mereka merasa dihargai, karena kita memperhatikan secara personal. Mereka akhirnya menganggap bahwa saya diperhatikan juga, ternyata saya penting juga, sehingga yang saya lihat antusiasmenya tumbuh gitu. Mulai sadar oh saya ini penting juga ternyata. Kemudian untuk kreativitas berupa IT, terus terang karena kan setelah menggunakan IT ini dalam ujian, itu peluang untuk berbuat tidak jujur itu sangat kecil, sehingga dari siswa responnya sebenarnya agak kesal gitu. Wah, nggak bisa lagi. Tapi sedikit demi sedikit kita kasih pencerahan bahwa mau nggak mau kita harus bergerak ke arah situ. Dari sisi guru juga seperti biasa, Ustaz, kalau melakukan sebuah perubahan pasti tantangannya banyak. Tapi kita dampingi terus, sabar dan lain-lain sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai berjalan. Baik. Untuk yang visi perubahan terus terang itu sangat mempengaruhi saya. Jadi dengan adanya prakarsa perubahan itu saya jadi tahu arahnya saya ini mengajar, targetnya membentuk siswa seperti apa. Misal siswa menjadi bertanggung jawab, maka seluruh aktivitas saya secara eksplisit saya akan membangun siswa itu bertanggung jawab. Misalkan saya kasih tugas dia tidak mengumpulkan, maka pada saat kita marah-marahin itu bukan karena kita marahin kamu ini tidak tahu apa gimana, tapi kita menekankan ayo nak buktikan bahwa kamu bisa bertanggung jawab. Nah gitu, saya kira-kira penyadaran ya, iya. Sehingga mereka itu berawal dari prakarsa yang kita buat. Mau ke arah mana sih pembelajaran kita? Ya. Kemudian terkait dengan yang sudah Pak Sahrul pelajari ya dari modul 11 sampai 13, bagaimana perasaan Pak Sahrul ya setelah mempelajari itu? Perasaannya sih yang pertama surprise ya. Maksudnya wah ternyata ada konsep begini nih di pendidikan kita. Dan seolah-olah itu selama ini hilang gitu dari sekolah kita. Dan saya seolah-olah menemukan idealisme kembali sebagai seorang guru. Iya, jadi memunculkan lagi motivasi untuk benar-benar menyiapkan pembelajaran di kelas. Begitu. Siap. Nah, baik, kemudian yang terakhir ya di sesi kedua ini di bagian inti, apa yang menurut Pak Sahrul sudah baik ya pada diri Pak Sahrul, kemudian apa yang kira-kira perlu diperbaiki untuk kedepannya? Silakan. Iya. Yang pertama alhamdulillah yang saya syukuri dari diri saya karena saya dianugerahi keinginan untuk terus belajar. Semangat ya. Semangat untuk mencari hal-hal baru. Begitu. Jadi kalau saya sambil di kendaraan nggak ngapa-ngapain, saya pasti nonton YouTube tutorial. Tutorial apa aja. Pasti saya nonton. 1 jam perjalanan itu saya dapat ilmu baru lagi. Dan seperti itulah yang dianugerahkan kepada saya. Kemudian yang kedua, saya juga dianugerahi keinginan untuk berkontribusi lebih banyak. Makanya saya muncul mungkin kreativitasnya apa ya, hal-hal yang bisa memudahkan guru, siswa. Nah itu yang munculkan. Kemudian kekurangannya ya, kekurangan saya banyak pastinya, tapi yang untuk di kelas terus terang kesabaran mungkin. Kesabaran, kemudian waktu yang tidak terlalu bisa fokus untuk satu hal. Iya, itu mungkin. Baik ya, semoga hal baiknya terus bisa dipertahankan ya. Amin. Ditingkatkan, kemudian yang nanti tadi menjadi catatan ya dan perlu diperbaiki, semoga kedepannya akan lebih baik lagi gitu ya. Amin. Baik ya, Pak Sahrul, kita sudah selesai ya untuk yang bagian kedua di inti ini. Kemudian kita masuk bagian ketiga ya,
dalam inti pendampingan, yaitu rencana merintis komunitas praktisi di sekolah ya. Nah, saya akan awali dari mengingat kembali ya, flashback ke belakang dari Lokakarya 1 ya. Pak Sarul dan teman-teman kan sudah pernah ya membahas sedikit terkait dengan apa itu komunitas praktisi ya dan sebagainya. Nah, kemudian saat ini komunitas praktisi mana saja ya yang sudah diikuti oleh Pak Sahrul, dan Pak Sahrul sebagai berperan sebagai apa di sana? Apakah ketua, pengurus atau anggota yang lain? Silakan. Iya. Untuk yang di luar sekolah, ya, itu saya ikut di MGMPS. Oke. Ya, perannya masih sebagai anggota karena baru pindah ke Depok. Oke. Dan alhamdulillah di beberapa kegiatannya saya juga terlibat. Misalkan kemarin penyusunan soal, ya saya juga terlibat. Kemudian yang kedua, saya juga ikut di ini Ustaz, pelatihan gitu ya. Komunitas-komunitas, misal VCT, Virtual Coordinator Training Jawa Barat, dan saya posisinya sebagai instruktur. Kemudian di Microsoft Indonesia juga saya alhamdulillah sebagai instruktur. Kemarin kita diseminasi untuk 100 orang lebih. Itu ada yang hadir dari daring, ada yang hadir dari Makassar, ada yang dari Sumatera, dan ada dari sini Jawa pasti. Kemudian di internal sendiri alhamdulillah saya sedang menggodok tim IT, ditunjuk sebagai koordinatornya, dan kita sedang mengembangkan beberapa hal IT dalam fingerprint, kemudian pembelajaran, ujian, administrasi sekolah, administrasi TU. Kita mau rencananya begitu. Dan sekarang kita lagi kembangkan jendela sekolah namanya Ustaz. Jadi semua orang tua bisa memantau dari Play Store kehadiran anaknya, nilai anaknya. Nah, itu kita sedang kembangkan. Itu menggunakan aplikasi Jibas namanya. Jibas. Jaringan informasi bersama. Ya, semoga Jibasnya semakin ini ya. Amin. Berkembang lah ya di sini. Baik, kemudian terkait dengan masih komunitas praktisi, kaitan dengan internal di sekolah di SMA Negeri 13 Depok. Nah, apa saja ya? Apakah sudah Pak Sarul sudah mulai merintis komunitas praktisi di sekolah? Kemudian dan seperti apa dukungan dari kepala sekolah maupun teman-teman yang lain? Silakan. Ya. Untuk di internal sekolah saya kemarin barusan diganti sebagai koordinator MGMPS Matematika dan TIK. Karena kebanyakan nama jadi dialihkan ke teman yang lain. Tapi alhamdulillah saya masih tetap menjadi pembicara untuk beberapa hal, baik dalam konten matematikanya maupun metode pembelajarannya. Kemudian yang kedua yang saya bilang tadi, saya sedang merintis komunitas pengembangan IT di sekolah. Dan itu memang dorongan dari ibu kepala sekolah. Kita dikasih target, pokoknya tahun depan sudah IT semua, ujian paperless semua, gitu Ustaz. Dukungannya baik insyaallah. Nah, kemudian dalam mulai merintis tadi itu komunitas Jibas tadi ya, khususnya untuk memperbaiki sistem. Menurut Pak Sahrul, tantangan apa yang dihadapi saat memulai kegiatan tersebut? Pertama tantangannya pasti dari sisi SDM, Ustaz. Karena butuh proses yang panjang dan ini saling terkait satu sama lain, jadi pengusahaannya memang harus sabar. Kemudian merubah guru-guru terutama yang sudah senior, tanda kutip, nah itu agak susah tuh. Betul. Sudah berada pada zona nyaman, kita bawakan sebuah perubahan pasti butuh effort yang lebih. Betul. Tetap diusahakan aja terus. Tetap diusahakan, tapi pendekatan kita alhamdulillah kita dampingi terus. Intinya mereka tidak direpotkan, insyaallah welcome gitu. Kemudian yang berikut pasti karena ini ngomong IT pasti ada dananya Ustaz. Betul, anggaran ya. Iya, anggarannya. Sekarang kita lagi pengadaan kemarin 20 biji fingerprint yang awalnya kita taruh cuma 8, tapi itu ternyata membuat banyak antrian sehingga saya mengusulkan saya mengusulkan ke kepala sekolah, Bu, ini diperbanyak, kata kepala sekolah ya, dihadirkan di setiap kelas sehingga setiap kelas. Kemudian ibu kepala sekolah juga meminta tolong real time ada pelaporan. Jadi pada saat finger langsung terlapor ke WA orang tua. Gitu, jadi ketahuan ya sesuai anaknya hadir atau tidaknya. Betul.
Oke, baik ya. Kemudian berikutnya terkait dengan masih menitis komunitas praktisi. Hal menarik apa yang Pak Sahrul dapatkan sejak merintis komunitas khusus yang tadi itu, yang Jibas tadi? Ya. Di internal. Ya, di internal. Ya. Hal yang menarik apa ya? Ya, menarik gimana nih maksudnya? Buat saya. Ya, buat Pak Sahrulnya. Oh iya. Hal yang menarik pastinya cek goyang lagi itu. Cek. Tes satu. Ya, hal yang menarik karena saya bersyukur sih bisa memudahkan teman-teman ya dalam pekerjaan. Kemudian dari sisi pelaporan juga bisa enak. Jadi ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang jadi kita pangkas. Nah, kemudian secara database kita sudah bagus juga jadinya, dengan misal kehadiran siswa itu insya Allah sudah aman. Jadi siapapun yang akan mengambil datanya bisa. Berbeda dengan pada saat pakai kertas manual kita harus hitung lagi dan lain-lain sebagainya. Ini udah real time. Itu sih. Ya, kemudian terkait dengan tadi ya komunitas praktisi tadi. Ya. Apa rencana Pak Sahrul untuk mengembangkannya gitu ya, agar nanti hal itu menjadi ya. Apa rencana Pak Sahrul untuk mengembangkan komunitas praktisi tadi, khususnya Jibas tadi ya, untuk meningkatkan hasil belajar murid di sekolah? Iya, yang pertama pasti dari fingerprintnya saat ya. Itu kan akan karena dia terintegrasi dengan pelaporan ke orang tua. Nah, kita berharap anak jadi termotivasi. Wah, saya nggak bisa telat ini karena orang tua saya langsung tahu bahwa saya telat dan lain-lain sebagainya. Itu akan meningkatkan kedisiplinan kita berharapnya. Kemudian begitupun jendela sekolah. Jendela sekolah itu kan orang tua bisa memantau, bisa memantau kehadiran, bisa memantau perkembangan nilainya. Sehingga kita berharap proses pengawasan orang tua itu lebih bagus, lebih transparan, sehingga anak itu setiap saat bisa dievaluasi oleh orang tua. Itu dari sisi administrasi ya, sikap ya yang akan muncul. Kemudian dari sisi teknis di kelas ya, kita sekarang juga sudah mengembangkan banyak inovasi pembelajaran di kelas. Ada Teams, guru tinggal mengupload seluruh materinya, anak bisa belajar bebas. Kemudian teknik-teknik penggunaan IT. Nah, kita berharap dari situ si anak menjadi tertarik belajarnya. Ada banyak metode yang digunakan guru. Nah, itu kita berharap sih dari situ bisa meningkatkan langsung prestasi belajar anak. Gitu, baik ya, terima kasih Pak Sahrul ya. Semoga rencana kedepannya Allah mudahkan ya. Amin. Baik, kita sudah selesai ya pada bagian ketiga. Bagian inti kita masuk ke bagian inti yang keempat, yaitu memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah selama 110 menit ke depannya. Yang melibatkan Ibu Kepala Sekolah ya dan 5 rekan sejawat. Ya, baik, mungkin nanti silakan ya disiapkan ya. Kenapa? 8 yang hadir bisa. Malah lebih bagus ya. Gitu. Karena minimal 5 guru ya. Boleh lebih dari 5. Kemudian nanti silakan ya Pak Sahrul juga menyiapkan ya yang sudah saya koordinasikan ya. Sehingga nanti kegiatannya berlangsung dengan lancar ya. Kemudian nanti nanti tetap didokumentasikan ya kegiatan-kegiatannya, baik video, daftar hadir ya, kemudian nanti catatan hasil diskusinya. Baik, kita mungkin nanti langsung masuk ke sesi diskusi ya Pak Sahrul. Pada sesi ini ya, terima kasih banyak ya sudah memulai kegiatannya. Nanti kita lanjut di kegiatan diskusi bersama. Ya. Mangga. Ya. Oke, terima kasih Pak Sahrul. Ya, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Depok, Ibu Teti Susanti SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Kurikulum Ibu Indah Verlina Dewi SPD. Yang terhormat Bapak Syahrullah selaku Bendahara SMA Negeri 13 Depok, Bapak Sanudin SPD selaku pengajar praktik. Yang terhormat dan yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 13 Depok. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan nikmatnya kita bisa berkumpul di ruangan Kepala SMA Negeri 13 Depok untuk mengikuti diseminasi calon guru penggerak. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja untuk sambutan kepada Bapak Sanudin SPD selaku pengajar praktik, kami persilahkan. Tes 1, Bismillah, tes 1, 2. Ya, jazakillah khair. Terima kasih Bu Hernianti Lestari ya yang sudah memandu kegiatan pendampingan individu kedua dalam sesi diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan pembelajaran di sekolah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali, mohon izin saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu ya, agar suasana cair. Kalau baris pertama kedua bilang lanjut, baris ketiga keempatnya cakep, boleh ya. Baik, yang pertama, studi banding ke kota Belgia. Kurang semangat, belum sarapan kayaknya. Studi banding ke kota Belgia. Laporannya harus dirangkum. Bapak Ibu sekalian, asatizah, guru-guru di SMA Negeri 13 Depok yang berbahagia, saya ucapkan Assalamualaikum. Ya, satu lagi ya. Petiklah mangga dengan galah. Jatuh dua menjadi terpencar. Izinkan saya dan kita semuanya mengucapkan bismillah. Semoga kegiatan P2 diskusi hari ini berlangsung dengan lancar. Amin. Baik. Ya, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama yang kami hormati Kepala Sekolah di SMA Negeri 13 Kota Depok, Ibu Teti Susanti SPD. Mohon izin Ibu, saya hadir lagi kedua kalinya setelah PI 1 yang kemarin. Semoga Allah memberikan kesehatan terus ya untuk Bu Teti dan keluarga, sehingga terus bisa membimbing ya guru-guru semua di sini dan kita semuanya. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Ini adalah bagian yang terpenting di sebuah instansi ya, satuan pendidikan. Ibu Indah Verlina Dewi SPD. Ibu, oh iya, mohon perkenalkan Bu ya. Nanti kita sama-sama semoga semakin kenal ya antar kita. Semoga Allah juga memberikan kesehatan ya untuk ibu dan keluarga. Yang saya hormati, ini adalah salah satu CGP terbaik saya ya, yang juga selaku bendahara ya. Ya, selaku bendahara di SMA Negeri 13 Kota Depok ini Pak Syahrullah SPD. Ya, mohon dukungan ya Bapak Ibu sekalian agar Pak Syahrullah bisa melewati berbagai aktivitas kegiatan CGP ya yang sangat padat, banyak tugasnya. Di LMS pun dibatasi waktu pengerjaan dan uploadnya. Jadi semoga nanti di Maret 2023 beliau dinyatakan lulus ya, dan nanti teman-teman yang lain juga bisa mengikuti. Yang saya hormati Ibu Alisa SPD, Ibu Alisa. Yang kami hormati Ibu Friska Sinta Dame SPD, Ibu. Yang kami hormati Ibu Nurul Istiqomah SPD Kons, ya.
Yang kami hormati Ibu Sri Handayani SPD. Oh, diwakilkan dengan Ibu Rini. Ya, yang kami hormati Ibu Rini. Kemudian yang kami hormati Bapak Wijanarko SPD. Ya, salam kenal Pak. Mungkin kita sudah pernah japrian ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa saling lebih kenal lagi. Yang kami hormati Bapak Lisep Rohmat SPD. Yang kami hormati Ibu Ana Zahroni. Ya, ada yang belum saya sebutkan kah? Yang di belakang siapa? Ya, yang kami hormati Pak Farhan. Ini bagian penting juga ya dalam setiap kegiatan. Termasuk kemarin di SD Tugu 10 saya sampaikan Bu Kiki ya, itu juga yang mobile untuk mengambil dokumentasi. Ya, jadi kita patut juga apresiasi ya buat yang memang fokus di sana sehingga semua kegiatan dokumentasinya lengkap dan baik ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada Allah hingga pagi hari ini Allah masih memberikan curah nikmatnya untuk kita semuanya. Kita sama-sama Allah jaga, Allah berikan kesehatan, keimanan, bisa beribadah ya, beraktivitas, menjalankan kewajiban kita, tugas-tugas kita sebagai pendidik di SMA Negeri 13 Depok. Dan salah satunya jazakumullah khairan katsiran, terima kasih banyak sudah bersedia hadir untuk mendukung Pak Sahrullah dalam kegiatan pendampingan individu kedua, sesi diskusi visi sekolah ya dan prakarsa perubahan pembelajaran di sekolah. Ini adalah kegiatan yang memang berbeda seperti PI 1 yang lalu, dan mudah-mudahan langkah Bapak Ibu sekalian Allah balas dengan pahala ya, dengan rahmat, ampunan, kasih sayang dan keridhoannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kedua dan uswah kita Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan kita sebagai umat beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengawali Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang memang wajib dilaksanakan oleh setiap CGP di PI kedua. Ini adalah kegiatan diskusi yang melibatkan kepala sekolah, asatizah ya, guru-guru dan stakeholder di sekolah. Bahkan nanti sebenarnya ada umpan balik juga yang harus diisi oleh kepala sekolah, oleh CGP, oleh 5 orang guru teman sejawat dan 5 siswa. Itu nanti untuk laporan berikutnya ya. Untuk itu nanti bisa menyusul. Nah, kegiatan ini adalah salah satu bentuk kegiatan pembelajaran untuk CGP. Beliau Pak Sahrullah sudah membuat visi pribadinya sebagai pendidik. Itu adalah sebuah kegiatan ya yang nanti arahnya adalah untuk bisa mengembangkan visi sekolah gitu ya. Apakah visi sekolah kita sudah mengandung salah satu dari nilai 6 profil pelajar Pancasila, dan juga apakah visi sekolah kita sudah mengutamakan kepada murid atau siswa. Nah, nanti sama-sama mohon izin ya Bapak Ibu sekalian untuk kita berdiskusi dan nanti masukan-masukan ya, saran-saran dari Bapak Ibu sekalian sangat diharapkan ya Pak Sahrul untuk sehingga kegiatan diskusi ini berlangsung dengan baik dan lancar. Nah, kemudian insya Allah kegiatan ini akan berlangsung selama 110 menit ya, hampir 2 jam Bapak Ibu sekalian. Nanti agak lama mungkin di di kegiatan diskusinya. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian juga disampaikan kalimat terumpang nanti oleh Pak Sahrul, kalimat-kalimat yang nanti sebenarnya mengarah kepada visi yang seperti apa untuk sekolah di SMA Negeri 13. Jika memang sudah ada, berarti tinggal dikembangkan saja dan sebagainya. Nanti terakhir Bapak Ibu sekalian mungkin bisa menyampaikan juga praktik baik ya, yang sudah dilaksanakan selama proses pembelajaran ataupun yang akan direncanakan nantinya. Nah, itu menjadi bahan ya untuk nanti bahan diskusi ini ya, memperkaya bahan diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, mungkin itu saja untuk mengawali Bapak Ibu sekalian ya. Nanti mungkin bisa ada sambutan sedikit dari Bu Teti ya untuk kegiatan ini. Kemudian juga nanti saya langsung alihkan ya, mungkin dari MC ke Pak Sahrul untuk memimpin kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Ya, Bapak, terima kasih atas sambutannya. Ya, baik, untuk sambutan selanjutnya kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Depok, Ibu Teti Susanti, SPD, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan
sehat, kita bisa masih bersama-sama mengikuti kegiatan hari ini ya, berkaitan dengan kegiatan Diklat Pak Sahrul ya sebagai CGP. Terima kasih kepada Bapak Sanudi yang berkenan hadir di SMA Negeri 13 Depok. Kemudian terima kasih Pak Sahrul sudah menyiapkan kegiatan pada hari ini. Berikut juga Bapak dan Ibu guru sebagai penanggung jawab di kegiatan MPS gitu ya. Saya berharap hari ini kita mendapatkan satu tambahan ilmu gitu ya, untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, kita sebagai pendidik. Dan saya berharap bahwa terpilihnya Pak Sahrul sebagai calon guru penggerak ini memberikan nuansa baru di SMA Negeri 13 Depok, memberikan motivasi buat kita bersama gitu ya, sehingga akan memajukan SMA Negeri 13 Depok. Mungkin sedikit informasi saja Bapak Ibu, kemarin saya 4 hari di Surabaya. Ini ada terkait juga nih Pak Sanudi ya, dengan kegiatan Merdeka Belajar, karena saya diberikan amanah sebagai salah satu kepala sekolah memberikan refleksi tentang kurikulum merdeka gitu ya. Ya, jadi memang luar biasa gitu ya, program dari Mendikbud ya tentang kegiatan kurikulum merdeka ini. Jadi sebetulnya banyak Pak ya. Dari yang pertama itu adalah program tentang AN, Asesmen Nasional, kemudian nanti dia terkait dengan hasil dari raport pendidikan ya, dan pendataan ya. Kemudian juga ada program CGP, program guru penggerak, kemudian program sekolah penggerak, dan implementasi kurikulum merdeka. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat kita di SMA 13 Depok, diawali dengan Pak Sahrul terseleksi menjadi calon guru penggerak gitu ya. Dan saya juga berharap kita nanti tahun depan sudah siap untuk menjadi sekolah penggerak begitu ya. Paling tidak di IKM itu sudah masuk setingkat lebih tinggi ya, ke mandiri berubah begitu ya, dan kita sudah mengawali. Dan saya berharap Bapak Ibu, kita sudah memiliki visi dan misi di sekolah yang sudah kita perbaiki ya dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengupas, kita bisa menganalisis dengan visi misi yang sudah dibuat ya, sudah direncanakan oleh Pak Sahrul. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya semangat Bapak Ibu ya, semangat untuk terus meningkatkan kompetensi. Kita siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka, sehingga nanti kita bisa memberikan pelayanan kepada anak-anak secara maksimal. Pembelajaran kita sudah terfokus kepada peserta didik, anak-anak jadi senang gitu ya, pembelajaran menyenangkan yang berfokus pada kompetensi anak-anak. Dan saya ingatkan bahwa Bapak Ibu, kita harus terus menggali potensi anak gitu ya, dan kita kembangkan potensi anak yang positif gitu ya, sehingga anak-anak juga akan merasa nyaman belajar, karena memang bisa mengeksplor apa yang menjadi potensi mereka. Terima kasih, mudah-mudahan acaranya berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Sanudi, mohon masukannya mohon masukannya, dan mudah-mudahan Pak Sahrul sehat ya, Pak Sahrul bisa terus melaksanakan kegiatan ini dengan baik, karena lumayan 6 bulan sekarang Pak ya, sudah menjadi 6 bulan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Teti Susanti atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi dan diskusi oleh calon guru penggerak oleh Bapak Syahrullah SPD. Dipersilahkan. Baik. Ya, baik, mohon izin sebelum materi ya disampaikan. Tadi saya lupa untuk ta'aruf ya. Tak kenal maka ta'aruf katanya ya. Tak kenal maka kenalan. Baik, nama saya Sanudin SPD, kepala sekolah di SMP IT Taufik Depok, tetangga kita ya. Kemudian saya juga diamanahkan ketua koordinator pengajar praktik angkatan 6 Kota Depok. Di Depok sebenarnya PP-nya itu angkatan pertama ya, karena pertama kali memang secara nasional angkatan ke-6 gitu ya Ibu Teti. Nah, berarti juga sama nih ya, Pak Sahrul juga angkatan CGP yang awal ya di Depok khususnya. Nah, di PP sekarang ada 26 PP dan juga 153 CGP. Nanti hari Sabtu kita ada kegiatan lokakarya kedua di SMP Negeri 8 Depok. Insya Allah akan hadir Pak Wijayanto ya, Pak Kadis. Saya aktif di pengurus MKKS Citos.
aktif juga di JSIT Provinsi Jawa Barat, kemudian aktif juga di MGMP IPA dengan Bu Sukma dan teman-teman. Bu Sukma juga jadi CGP ya sekarang, sama seangkatan dengan Pak Sahrul. Kemudian aktif juga di PPSI, Persatuan Pengajar Sains ya Indonesia Depok, dan masih banyak lagi kegiatan yang lain di luar ya, dan insya Allah berbagai komunitas ya kita bisa ikuti untuk meningkatkan kompetensi kita masing-masing ya, khususnya dalam bidang pendidikan maupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMA Negeri 13 Depok, Ibu Teti Susanti. Yang kami hormati Bapak Sanudin SPD selaku pendamping saya dalam proses PGP ini, program guru penggerak sampai Maret Pak ya. Dan rekan-rekan kebetulan yang hadir koordinator MGMPS Pak. Iya. Jadi kalau di aksi nyata 1 kemarin yang hadir wali kelas dan BK, sekarang karena dia arahnya ke internal gurunya, maka yang dihadirkan koordinator MGMPS-nya. Mudah-mudahan dari sini Bapak Ibu sekalian kita berbagi informasi terkait apa yang saya pelajari di modul 1.3 namanya. Mudah-mudahan nanti bisa kita sedikit lanjutkan diskusinya di MGMPS masing-masing. Kegiatan kali ini namanya pendampingan individu yang kedua. Kita ada 6 kayaknya Pak ya sampai akhir pendampingan individu. Setelah ini kami akan ketemu seluruh CGP sekota Depok dalam kegiatan Lokakarya ya. Jadi ini memang betul-betul pelatihan yang selama ini saya ikuti pelatihan. Ini kayaknya yang metodenya itu agak lumayan lengkap. Daringnya ada, penugasannya ada, aksi nyatanya ada. Dan memang alurnya merdeka Pak ya. Ada M, E, R, D, E, K. Jadi nanti mungkin arahnya ke depan proses pembelajaran akan seperti itu. Akhirnya itu A, aksi nyata. Jadi katanya ini akan menjadi sebuah metode pembelajaran nanti, bahwa seluruh aktivitas di dunia pendidikan harus berujung pada A itu tadi, aksi nyata. Makanya nanti project-project ya yang kita dengar itu project-project proses penilaiannya. Mungkin ke situ Bapak Ibu sekalian. Nah, supaya agak ini dari tadi duduk, kita berdiri dulu Bapak Ibu sekalian. Kita bermain sedikit. Nah, kayaknya Bu Ana berpasangan Pak Wija. Oke, karena saya matematika jadi kita permainannya matematika Bapak Ibu sekalian ya. Silakan berhadap-hadapan. Nah, permainannya gampang, perkalian ya. Jadi masing-masing mengeluarkan angka dari jarinya ya. Kemudian saling menebak. Misal kita contohkan ya. Boleh 2 tangan, Pak? Oke. Nah, siapa yang duluan dia yang menang. Mengalihkan. Di berapa? 4. Saya 4. Berarti langsung ditebak. Nah, menang begitu. Paham? Nih, kan kita tebak-tebakan tadi. Angkanya ya. 20. Karena ini 2, saya 10. 2 kali 10 20. Oke? Oke. Kita mulai. Hadiahnya ada ini nih. Ada jam buat apa? Tahu menangnya yang menang, yang duluan. Kalau siapa yang nebak duluan berarti dia menang. Paham ya? Oke. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Hah? 90, benar gak?
Salah. Berarti salah. Bu Ana juga ngitung ya. Bukan berlomba. Siapa yang berhasil menebak dia pemenangnya. Oke, kita ulang. Tebak-tebakan kan? Tebak-tebakan perkalian. 1, 2, 3. Oke, benar kan 50? Oke, berarti yang menang Bu Ana. Menang. Menang. Ada 3 nih. Coba ya, yang menang diadu. Ayo. Di sini Bu, di tengah. Ayo Bu Ana. Sama ya. Prinsipnya begitu, terus dikalikan semuanya. Bertiga. Ini lebih susah nih. Perkalian 3 angka. Ini tambah ini, kali ini. Ayo. Lebih menantang. Yuk, 1, 2, 3. Ayo, ada 29, ada 20. Coba, jangan di 2 kali 2, 4. 4 kali 4 ya? Oh, 4 kali 5, 20. Siapa yang jawab 20? Benar. Oke. Saya minta Pak Sanudin bisa menyerahkan. Ya, Mas Farhan. Ada. Mas Farhan tolong. Di video apa foto Pak? Video dulu. Oke, thank you. Jago juga ya Bu Guru BK matematikanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Itu cuma sedikit ice breaking aja. Saya masih berfokus di modul 1 Bu, namanya ada 4 modul. Kemarin saya sudah jelaskan, kita sudah diskusikan tentang filosofi KHD, kemudian nilai dan peran guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kita divisi guru penggerak. Kemudian kemarin saya sudah aksi nyata berupa budaya positif. Nanti dalam rangka launching sekolah ramah anak Pak, didukung. Nah, makanya kemarin kita udah mulai menyusun konsepnya dulu. Alhamdulillah kata Ibu nanti harus lanjut ke sekolah ramah anak. Nah, saya ulang ya Bapak Ibu sekalian dalam rangka video. Jadi KHD intinya menyatakan bahwa kita itu hanya sebagai penuntun saja. Ibaratnya apa ya? Ibaratnya Pak Tani. Nah, kita itu tidak bisa merubah kodratnya. Kita hanya bisa menyiapkan supaya anak itu bisa tumbuh sesuai dengan kodrat yang dimiliki Bapak Ibu sekalian. Nah, kaitannya apa dengan visi guru penggerak? Ya ini kecanggihan kita nanti melihat potensi yang ada pada anak itu, kemudian kita menyusun visi kita ke depan. Oh, anak yang saya punya di hadapan saya ini karakternya begini. Maka tidak mungkin kita tidak punya visi ke depan. Nah, makanya visi ke depan itu harus berangkat dari pemahaman kita tentang karakter anak yang ada di depan kita ini. Apakah yang ada di depan kita jagung, padi, atau rambutan? Nah, itu yang akan kita pikirkan ke depan. Kemudian supaya, nah ini saya kira Bapak Ibu apa namanya ya? Ya software yang harus kita miliki untuk. Jadi kan di sini ada kondisi anak dan di sini ada cita-cita kita. Nah, yang menghubungkan itu Bapak Ibu sekalian nilai dan peran yang harus kita ambil. Saya sudah menjelaskan sedikit kemarin. Nah, muaranya kemana Bapak Ibu sekalian? Visi kita itu tadi kata Bu Indah, sekarang udah mulai ke rapot. Rapot katanya penilaiannya berbasis P5 ini. Profil pelajar Pancasila.
Ada 6 Bapak Ibu sekalian. Apa tuh? Beriman. Nah, beriman. Beriman ini kalau nanti kita bedah keren ini Bapak Ibu sekalian. Yang ada di gambaran kita tentang beriman apa? Takwa, ibadah kan. Padahal sebenarnya kalau kita bedah, nanti ada PDF-nya, nanti saya bagi. Disinilah nanti anak diajarkan bagaimana dia bisa menghargai dirinya, menjaga kesehatannya. Kenapa dia harus menjaga kesehatannya? Oh, ini pemberian Tuhan ini, saya harus jaga. Kenapa dia tidak merusak tanaman? Karena oh ini gitu ya. Kenapa dia tidak menyakiti orang lain? Karena itu ajaran keimanan. Jadi panjang sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian mandiri. Mandiri itu berarti apa? Punya inisiatif sendiri ya. Jadi muncul dari dirinya sendiri. Kemudian bernalar kritis. Nah, ini bernalar kritis berarti dia punya pembanding ya. Jadi kalau nanti di kelas ada anak-anak yang suka protes-protes gurunya kan zaman dulu Pak ya. Diam aja kamu tahu apa. Nah, mungkin sekarang tidak ke situ arahnya ya. Justru anak yang disuruh berpikir. Kemudian berkebinekaan global. Ini muaranya pasti ke toleransi ya. Nah, toleransi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dia, tapi sebelum toleransi bagaimana yang pertama dulu internalisasi budayanya dia. Dia paham dulu bahwa budaya saya begini. Kemudian dia bisa memahami budaya orang lain. Nah, dari situlah dia gabungkan. Oh, budaya saya begini, budaya orang lain begini. Agama saya begini, agama orang lain begini. Nanti muncul berkebinekaan globalnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian bergotong royong, saya kira jelas, kerjasama, positif. Dan yang keenam, kreatif. Yuk kita ulang Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, berkeimanan, kemudian mandiri, kemudian nalarnya, kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, dan yang terakhir kreatif Bapak Ibu sekalian. Keren gak kalau siswa kita miliki ini? Keren ya. Dia sudah beriman, dia punya kemandirian, dia nalarnya bagus. Kemudian setelah dia beriman, dia mandiri, dia pintar, dia punya toleransi gitu Ustaz ya. Kemudian walaupun dia pintar, dia tetap mau saling membantu sesama gitu ya. Dan secara internal individu dia punya kreativitas. Wah, saya kira Indonesia maju Pak ini. Baik Bapak Ibu sekalian. Lanjut Bapak Ibu sekalian, mangga dilihat grup ya. Saya kirim permainan lagi. Jadi sambil kita diseminasi, sambil kemarin kita belajar tentang apa Bu Ana? Sekarang Canva nih ya. Jadi nanti Bu Priska, saya sudah ngaktifin Canva pakai akun belajar nih Bu. Jadi dia sudah premium. Premium itu bayarnya mahal loh, tapi karena saya pakai akun belajar jadi gratis. Kemudian kemarin kita belajar apa lagi Bu Ana? Kelas poin. Nah itu sambil ini sekarang kita Padlet lagi Bapak Ibu sekalian. Siap ke MGMPS. Nah tadi kan saya sudah menjelaskan Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendiskusikan kira-kira gambaran ideal siswa kita ke depan itu profil pelajar Pancasila. Nah udah yuk, sekarang kita ke diri masing-masing Bapak Ibu sekalian. Ada di mana? Minta dikirim ke Bu Rini ya. Nah ini ada kalimat rumpang Bapak Ibu sekalian, ada di Padlet itu. Bu Ana bisa masuk? Kenapa? Nah nanti dia muncul begini. Oh di MGMPS nanti muncul begini. Ya nggak usah panjang-panjang ya Bapak Ibu, singkat-singkat aja lah. Hah? Terbatas ya, mungkin 1-2 kata lah. Nanti di bawahnya klik tambahnya Bu. Saya contohkan. Kemudian saya tulis misal nama saya, kemudian isinya apa. Publikasikan. Nah muncul tuh saya. Jadi ini di kelas bagus juga nih begini Bu. Kalau kita mau memberikan pertanyaan langsung ke anak. Yuk, Bapak Ibu sekalian memimpikan murid-murid yang kayak gimana? Jujur dari dalam hati sebagai guru.
namanya itu di atas, di subjek tulis nama, nanti isinya baru tulis. Kemarin yang suka main Padlet Bu itu ya. Kita materi kita hari ini bermimpi nih. Soal yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang saya minta Ibu Rini untuk memberikan gambaran deskripsi apa yang ada di pikiran Ibu. Ini sumbernya Bu ya. Ya, mangga Bu. Warga di sekolah ini yakin untuk Bu Ana. Mana Bu Ana? Oh, keren Bu Ana. Mungkin kepada pesona pribadi ya. Nah, itu mungkin sudah keren Pak ya. Bapak Ibu sekalian, ini hal sederhana tapi terus terang ini sangat bisa mempengaruhi langkah kita ke depan. Saya di awal pembelajaran membuat kontrak belajar. Saya mirip-mirip Bu Rini tadi. Saya lebih menekankan pada tanggung jawab. Saya bilang, Ananda sekalian, kelas 12 terutama, sedikit lagi kamu akan kuliah. Dan nanti kamu akan rasakan di perkuliahan itu betul-betul akan mandiri. Maka mulai sekarang Pak Syahrul akan menerapkan itu. Yang mau KKM, hari ini saya kasih KKM, saya bilang. Tapi yang mau lebih dari KKM, ayo kita sama-sama belajar soal-soal SBMPTN. Jadi sudah saya serahkan ke mereka. Kamu mau yang mana? KKM saya kasih sekarang. Tapi kalau kamu mau lebih dari KKM, mau ke UI, ITB, ayo. Semampu Pak Syahrul ini. Nah itulah yang membuat, itu kira-kira yang mewarnai proses pembelajaran saya ke depannya. Jadi kalimat ini sederhana Bapak Ibu sekalian, tapi bisa menentukan langkah kita ke depan. Keyakinan Bu Nurul tadi misal, keyakinan Mem Friska bahwa pribadi itu unik, pasti sedikit banyak akan mempengaruhi ya Mem di dalam proses pembelajaran kita. Nah makanya mungkin sekali-sekali perlu kita menulis-nulis kata-kata seperti ini. Thank you Bapak Ibu sekalian untuk permainan kalimat rumpangnya. Nah saya lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke urusan visi misi ya. Jadi dari kalimat rumpang itu Bapak Ibu sekalian, setiap guru secara personal ya, kalau bukan visi namanya punya impian lah ya. Saya ingin apa gitu. Kayak saya tadi, saya ingin mewujudkan siswa kelas 12 yang bertanggung jawab. Nah itu visi saya. Nah ini kalau ini visi sekolah Bapak Ibu sekalian, terwujudnya generasi yang berprestasi, berkarakter, berbudaya lingkungan, berlandaskan IMTAK dan IPTEK Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita susun terakhir di Jimers kemarin ya. Jadi satu malam kita susun ini, lahirlah ini Bapak Ibu sekalian. Terwujudnya generasi yang berprestasi, berkarakter, berbudaya lingkungan, berlandaskan IMTAK dan IPTEK. Karakternya ini mungkin nanti akan kita jabarkan menjadi karakter profil Pancasila. Kemudian yang berikut Bapak Ibu sekalian, ini materi-materi biasa kita sudah dengar, visi misi itu apa. Nah kira-kira kita gambarkan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau visi itu masa depan yang ingin kita tuju, kalau misi itu langkah-langkah real yang kita buat sekarang ya. Misal berprestasi, tujuan kita siswa berprestasi. Berarti langkah yang sekarang kita lakukan itu adalah misinya apa coba, gitu ya, memperbaiki
kelasnya, MGMPS-nya ditingkatkan dan lain-lain sebagainya. Nah, yang menghubungkan antara misi dan visi itu adalah strateginya, Bapak Ibu sekalian. Ini teori-teori yang sudah Bapak Ibu pahami lah saya kira. Saya ingin berbagi Bapak Ibu sekalian yang dimaksudkan visi guru penggerak di pembelajaran guru penggerak itu yaitu visi kita itu ujung-ujungnya lahirnya profil pelajar Pancasila. Makanya rapotnya tadi dinilai berdasarkan rapot Pancasila. Jadi mulai sekarang dihafal-hafal profil pelajar Pancasilanya. Dan sebaiknya Bapak Ibu sekalian seluruh proses pembelajaran kita muaranya ke situ. Jadi kemarin saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi mem. Nah, itu untuk menjawab bahwa setiap anak unik. Nah, makanya harus ada pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kemarin belajar lagi tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, itu untuk menjawab bahwa selain intelektual maka perlu dibangun juga emosionalnya. Dan nanti di dalam pembelajaran eksplisitnya harus tercantum itu Bapak Ibu sekalian. Misalkan kayak tadi musik-musik begitu. Nanti kita akan diajarkan bahwa sebelum pembelajaran itu anak dikondisikan dulu. Dikondisikan hatinya baik, senang dulu, kita menerima gitu ya. Nanti baru kita masuk ke proses pembelajarannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada saat hal yang paling saya tangkap dari pembelajaran PGP juga, tidak boleh lagi jurnal-jurnal rubrik-rubrik penilaian kita itu selalu ujungnya hasil. Coba aja lihat, mengumpulkan tepat waktu, kemudian sesuai antara materi, begitu terus. Tapi kita tidak pernah menilai proses pada saat membuat itu. Padahal di prosesnya itu justru lebih banyak item profil Pancasilanya. Pada saat mereka menyelesaikan diskusi kelompok itu, kita kan akan lihat dia gotong royongnya ada tidak, gitu kan ya. Dia kreativitasnya ada tidak, dia kemandiriannya ada tidak, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu. Nah, jadi visi seorang guru itu ujungnya pasti lahirnya profil pelajar Panca, yaitu saya ingin melaksanakan proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan ya, apa teman-teman. Oke, Bapak Ibu sekalian, minta tolong dua perwakilan menyampaikan praktik baik apa yang sudah dijalankan di kelas terkait materi kita, visi misi perubahan. Tadi siapa? Pak Lisep. Praktik baik apa kira-kira Pak Lisep yang sudah dilaksanakan terkait visi misi perubahan yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan tadi, praktik apa yang terbaik ya? Praktik baik buat siswa. Yang pertama, saya perkenalkan, saya Lisep Rohimat. Saya mengampu pendidikan agama Islam di SMA 13 Depok ini. Saya menjawab pertanyaan Pak Sahrul kaitan dengan praktik. Yang saya lakukan, kebetulan saya mengajar agama di kelas 12. Ada di kelas 12 itu ada materi tentang hukum Islam tentang pernikahan. Hukum Islam tentang pernikahan. Kemudian setelah selesai materi, saya mencoba untuk menawarkan kepada siswa bagaimana kalau kita mempraktikkan pernikahan. Dan ternyata responnya sangat luar biasa sekali. Mereka merespon dengan baik, sangat positif sekali. Kemudian pada tahap perencanaan, saya mencoba untuk menyusun siapa-siapa aja yang melakukan pada praktik acara pernikahan tersebut, dan sangat luar biasa mereka merespon dengan baik. Dan di sini kalau kita mengacu pada profil pelajar Pancasila, yang pertama tentang Tuhanan yang Maha Esa. Mereka serius menggarap bahwa ini pernikahan ini adalah sesuatu syariat agama yang harus dijalankan. Kemudian
Dalam profil yang kedua ada kebinekaan global. Ini setelah saya coba, nah ini mau pakai adat mana ini? Adat Sunda kah, adat Betawi, bahkan ada Pak, saya mau adat Padang saja Pak. Oke, siap. Udah. Kemudian juga dari profil yang lain ada bergotong royong Pak. Ternyata saya hanya menyerukan satu saja, bahwa besok kita akan praktik akad nikah. Anak responnya bukan hanya pada akadnya, tapi pada adat dan tradisinya. Sehingga dia bergotong royong menghiasi kelas. Hias kelasnya sampai malam anak itu kan tanpa saya perintah. Kemudian ada kreativitas juga di sana. Dia kreativitasnya dimunculkan berbagai ada prasmanaan juga, kemudian berpakaiannya seperti pakaian layaknya orang-orang pernikahan yang benar-benar gitu kan. Ini maksud saya ini satu budaya yang baik juga gitu, praktik yang baik juga sebagai pembelajaran pada siswa, karena mau tidak mau ketika tadi Bapak sudah tawarkan bahwa kita semuanya harus berfokus pada siswa. Jangan mencoba untuk memotong kreativitas siswa gitu kan. Ketika siswa mau seperti itu kita coba, tapi tetap guru sebagai pembimbing yang selalu mengarahkan gitu kan, mengarahkan kepada siswa. Kalau misalkan dalam praktik jangan berlebihan gitu kan. Yang kedua juga ada refleksi di akhir. Ada refleksi di akhir sambil kita mencoba mengevaluasi materi yang sudah kita sampaikan. Contoh seperti ini, setelah selesai akad nikah, semuanya saya kumpulkan. Saya tanya, apakah nikahnya ini sah? Tidak Pak. Apa alasan tidak sah ini? Karena walinya ini bukan bapaknya, sehingga nikahnya tidak sah. Satu poin sudah saya ambil bahwa anak sudah paham tentang nikah. Mungkin itu salah satu praktik yang sudah saya lakukan. Baru saja saya sudah melakukan juga barusan, dan mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan bisa lebih rapihkan lah gitu dalam proses tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu sekalian, demikian contoh satu aja ya. Cukup. Ya, banyak ya profil Pancasila yang diambil Pak Lisep. Dan anak-anak tertarik enggak Pak? Sangat senang. Betul. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, dari saya demikian untuk materi kali ini. Materinya sederhana Bapak Ibu sekalian, tapi betul-betul jujur dari dalam hati saya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian CGP ini bisa saya secara pribadi dan rekan-rekan di sekolah ini implementasikan, karena betul-betul bagus Bapak Ibu sekalian. Dari sini pernyataan prakarsa perubahan sangat menentukan seperti apa ke depan kita akan mengajar. Kan begitu ya, mendefinisikan diri, saya akan mengajar untuk ini. Maka seperti itulah nanti seluruh realitas aksi kita di kelas Bapak Ibu sekalian. Dari saya cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya apa? Diskusi ada lagi. Baik, ya Pak Sahrul, kita setelah tadi kita melaksanakan diskusi ya dengan Ibu Kepala Sekolah Bu Teti, kemudian dengan teman-teman rekan sejawat ya, alhamdulillah semuanya sangat aktif ya, ikut mengikuti kegiatan diskusinya, dan kita sudah membahas tentang visi sekolah ya, dan juga prakarsa perubahan ya, pembelajaran di sekolah khususnya di SMA Negeri 13 Depok. Nah, sekarang kita masuk bagian terakhir Pak Sahrul. Siap. Itu bagian penutup ya, atau akhir kegiatan pendampingan selama 10 menit. Sama seperti kegiatan PI1 yang lalu, ini adalah seperti muhasabah diri kita ya, baik Pak Sahrul maupun saya. Nah, yang pertama adalah menurut Pak Sahrul apa yang sudah didapatkan dan hal menarik apa ya dalam pelaksanaan proses pendampingan individu kedua hari ini. Kemudian sampaikan, mungkin ada hal-hal yang menarik ya, silakan. Ya. Yang pertama,
dari dua proses pendampingan ini saya merasakan satu hal nih yang menjadi tantangan buat saya, Ustaz. Ya. Saya melihat harapan dari Pak Sanudin, PP saya, kemudian tadi dari Ibu Kepala Sekolah, betul, itu seolah-olah memberikan amanah kepada saya untuk menseriusi proses PGP ini. Dan beliau sangat berharap saya bisa mengimbaskan ke teman-teman ya, teman-teman, sehingga ya deg-degan juga jadinya. Wah, ini harus belajar serius. Dan yang paling penting harus punya aksi nyata, Ustaz, ya. Betul. Itu sih yang saya rasakan dari dua proses pendampingan ini, dan saya bersyukur alhamdulillah ada Pak Sanudin mendampingi saya. Insyaallah senantiasa. Mudah-mudahan dalam segala keterbatasan saya ke depan bisa menyelesaikan program ini. Sama fasilitator juga saya sempat komunikasi, Ustaz. Nilai yang kedua, tapi betul-betul konten dari apa yang saya dapat itu saya dapat. Saya orangnya begitu, Ustaz. Nilai itu urusan belakang. Yang penting kontennya saya dapat, saya bisa dengan itu berkontribusi buat orang, udah selesai. Baik. Gitu sih, Ustaz. Ya, semoga Allah mudahkan juga ya proses kegiatan program guru penggerak Pak Sarul dan teman-teman yang lain. Dan nanti Allah mudahkan ya tugas-tugas dan sampai lulus ya di akhir. Amin. Baik, kemudian ini kembali ke saya refleksinya menurut Pak Sarul, tapi dari kacamata Pak Sarul ya. Siap. Menurut Pak Sarul apa yang sudah baik yang sudah saya lakukan ya kegiatan pendampingan individu kedua ini, dan menurut Pak Sarul apa juga yang mungkin perlu saya perbaiki untuk ke depannya. Silakan. Yang baik banyak ya, kesabaran Pak Sanudin dalam mendampingi kami, terutama saya dengan segala keterbatasannya. Kemudian yang kedua, saya merasakan betul-betul pendampingannya real, Pak. Saya dikasihkan langkah demi langkahnya, ini yang harus disiapkan begini-begininya. Itu saya sangat bersyukur. Kemudian yang kedua, perhatiannya juga alhamdulillah fokus. Kalau kekurangannya apa, Ustaz? Nggak ada kayaknya ya. Mudah-mudahan ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Sarul ya. Mudah-mudahan juga kita sama-sama sering terus mengingatkan ya, memotivasi baik PP, fasilitator ya maupun antar CGP ya. Silakan Pak Sarul selaku ketua ya. Mengingatkan teman-teman CGP yang lainnya. Kemudian terkait dengan beberapa yang sudah dilakukan ya. Saya terus terang mengapresiasi ya usaha keras dari Pak Sahrul, mulai dari mengikuti kegiatan program guru penggerak ya dari awal sampai saat ini, kemudian tugas-tugas juga dikerjakan ya sesuai dengan timeline waktunya, dan terus mengingatkan antar satu teman ya sama yang lainnya juga diingatkan, sehingga kita berharap semua CGP kita khususnya di kelompok kita ya dan juga seluruh Depok umumnya itu bisa lulus ya bersamaan nantinya. Nah, kemudian mengingatkan kembali ke Pak Sarul ya terkait dengan umpan balik ya yang memang nanti harus diisi oleh kepala sekolah, juga Pak Sarul sendiri nanti mengisi selaku CGP 5 teman sejawat, guru-guru dan 5 siswa. Nah, nanti itu silakan didokumentasikan ya, tertulisnya ada, kemudian soft copy hard copy-nya nanti juga bisa dikirim ke saya. Nah, kemudian terkait dengan refleksi tertulis dan umpan balik ini nanti akan diunggah dalam LMS ya pada PI3 nanti. Kemudian saya terus motivasi Pak Sahrul ya, semangat terus menjalankan kegiatan ya PGP ya Angkatan 6 Kota Depok ini. Kemudian tetap memperbanyak praktik-praktik baik di sekolah. Ya, kemudian terus juga mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid kita. Nah, kemudian terakhir, jika ada hal-hal yang penting ya, kendala-kendala, masalah dan sebagainya, bisa dikomunikasikan ke saya selaku PP maupun ke Ustadz Muhammad Ridho selaku fasilitator, yang insyaallah senantiasa 24 jam siap membantu Pak Sahrul dan teman-teman. Ya, dan terakhir, mudah-mudahan silaturahim ini tetap terus berjalan ya. Man ahabba ayyusatulahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin ditambahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falhasil rohimah, maka bersilaturahimlah. Mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar kita menjalankan amanah kita ya, kewajiban kita PI1, PI2 dan seterusnya, tapi ini adalah bagian rangkaian
silaturahim kita ya, menambahkan kebaikan-kebaikan kita, keberkahan kita, dan insya Allah niatnya karena Allah SWT, dan insya Allah tidak hanya dunia saja yang kita dapatkan tapi juga akhirat insya Allah. Baik ya, terima kasih Pak Sarul ya atas waktunya dan kesediaan Pak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Teti dan teman-teman guru tadi. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan dan kealpaan saya dalam kegiatan P2 ini ya dan diskusi. Semoga semua kebaikan keberkahan menaungi SMA 13 Depok ya. Amin. Itu. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi ya. Amin. Dan tetap semangat untuk teman-teman CGP semuanya. Mungkin sebelum saya tutup, Pak Sarul ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, yang pertama saya tetap mohon bimbingan ya Pak Sanudin, terutama dalam masa-masa sibuk seperti ya. ini. Itu aja sih, asal ada dukungan dari semua pihak, insya Allah semua tantangan bisa kita hadapi. Oke, insya Allah. Baik ya, Pak Sarul, kegiatan PI2 kita ya pada hari ini ya, 1 Kamis ya, 1 Desember 2022 jam jam 8 ya sampai jam 11 siang kita sudah laksanakan ya, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Ya, dan juga semua CGP Allah mudahkan ya mengerjakan tugas-tugas dan nanti lulus pada waktunya. Amin. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Sahrul, sehat terus ya buat semuanya. Alhamdulillah.